sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Satyaku kudharmakan. Dharmaku kubajikan. Salam Pramuka. Di malam yang hening dan sunyi, kita membentuk lingkaran. Demi mempererat tali persaudaraan, agar rasa kasih sayang terpatri di hati. Kita sering kehilangan arah, agar kita tak tertusuk panah. Maka kita memerlukan pemimpin acara. Pemimpin acara memasuki arena api unggun. Kapal sudah terlawat di dermaga makna. Lalu kita lempar saut agar mudah untuk berlabuh. Kami takkan bisa hidup sendiri, tetapi kami berharap bisa sedikit berbuat untuk kegiatan kami. Hal ini takkan sempurna bila kami tidak dibantu oleh kakak pembina. Jemputlah kakak yang telah banyak membantu kita untuk hadir di tengah-tengah kita agar kita tenang dalam melakukan kegiatan. Pemimpin acara menjemput pembina dan pembina acara menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Lapor, acara penyalaan api unggun siap. Kakak dipersilakan untuk memasuki lingkaran persaudaraan. Lanjutkan. Lanjutkan. Kepada kakak pembina, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pasukan saya serahkan kepada kakak pembina. Pasukan kakak terima. Kembali ke depan. Siap kembali ke tempat. Tanpa mengenal putus asa, kita akan mengatur langkah membuka kata tanpa makna. Ditaklukkan dunia maya. Kakak-kakak, jangan tinggalkan kami, karena kami bukanlah apa-apa. Banyak yang harus kami lakukan, tapi tanpa bimbinganmu, tak ada yang dapat kami perbuat. Kakak, kami masih butuh petuahmu yang dapat menggugah kami untuk berbuat. Untuk itu, marilah kita dengarkan amanat pembina acara. Silakan ambil istirahat tempat. Selamat malam hadirin semua. Selamat malam. Di malam yang hening dan sunyi, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat melakukan kegiatan api unggun. Dari sekian hari yang lalu, kita berada di tempat ini untuk melakukan kegiatan, dan tibalah saatnya kita untuk melaksanakan malam api unggun. Adik-adik yang kakak banggakan, yang kakak cintai, kakak selaku pembina kalian mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mengikuti kegiatan dari hari-hari sebelum dan sehingga sekarang
di penghujung acara, di malam yang indah ini, kita dapat melakukan kegiatan api unggun yang patut kita syukuri karena semua adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Esa. Hadirin anggota pramuka penggalang yang kakak banggakan, mari kita sadar dan mari kita paham kenapa kita melakukan kegiatan api unggun. Mari bersama-sama kita maknai, adik-adik. Api yang menyala nanti itu adalah melambangkan bahwa semangat kalian, gelora muda yang menggebu-gebu untuk senantiasa bersaing di zaman globalisasi. Ujung api tidak akan pernah ke samping, pasti ke atas. Apapun di atasnya akan dilawan oleh api itu sendiri. Maka daripada itu, api ini adalah simbol daripada membakar semangat kalian, sehingga kalian memiliki daya saing yang luar biasa untuk mengisi kehidupan kalian di depan. Masa depan kalian, kakak berharap lebih indah, lebih sukses dari apa yang kakak alami selaku pembina kalian. Dengan semangat yang membara, kalian harus siap bersaing di zaman globalisasi ini. Dan jangan lupa dengan apa yang kakak sampaikan ini. Lalu adik-adikku terlambat, kalian akan tertinggal. Dan jika kalau kalian berhenti, maka kalian pun akan tergilas. Dan apabila kalian malas, maka kalian akan terdinas. Ini yang kakak sampaikan kepada kalian. Berkompetisilah dengan sportif, berkompetisilah dengan positif. Walaupun kita sadari bahwa orang hebat, orang pandai, orang pintar itu akan dikalahkan oleh satu orang yang bisa mengalahkan, hanya orang yang beruntung. Cerdas, terampil, pintar, hebat, semua dikalahkan oleh orang beruntung. Tetapi kita tidak tahu apakah keberuntungan itu sudah ada di tangan kalian, ada di tangan kita apa tidak. Maka daripada itu, isilah diri dengan life skill, pengetahuan dan lain sebagainya. Itulah gelora daripada kita maknai di zaman modern ini untuk api unggun. Bertitik tolak daripada sejarah bahwa awal dari api unggun ini adalah berawal dari nenek moyang kita. Bagaimana nenek moyang kita di zaman dulu, bahwa hidupnya adalah nomaden, berpindah-pindah, bercocok tanam, setelah itu pindah lagi, membawa hutan yang satu, pindah ke hutan yang lain. Maka api unggun inilah sebagai satu sarana untuk mengusir binatang buas. Dan yang kedua, untuk menghangatkan tubuhnya tak kala mereka kedinginan. Dinginnya mencekam, hujan lebat. Maka nenek moyang kita menyalakan api unggun. Dengan ancaman-ancaman binatang buas, kalau api unggun sudah menyala maka binatang itu akan pergi jauh. Itulah yang kita wariskan sekarang. Di samping memang pendahulu kita, Lord Baden-Powell, seorang tentara Inggris yang betul-betul diberikan mandat, diberikan tugas oleh Raja Inggris, maka Lord itu adalah sebutan atau panggilan daripada kerajaan, bahwa Lord Baden-Powell itu dianggap keluarga kerajaan. Dengan visi-misi daripada Raja Inggris, maka sukseslah karena Lord Baden-Powell, sehingga beliau telah menerbitkan pengalaman beliau melalui buku-buku yang diciptakan seperti Skill, The Voice dan lain sebagainya. Di samping itu, api unggun yang membara nanti, kalau kita berbuat sekian hari di tempat ini, sudah barang tentu
ada rasa, ada hati, ada sedih, ada mangkel, ada benci, ada tidak puas, apapun bentuknya melalui api unggunlah kita bakar semua itu. Kita bakar, kita musnahkan. Sehingga kegiatan yang adik-adik lakukan selama ini di tempat ini, kita petik hikmahnya yang positif, kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Adik-adik semua akan tidak begitu banyak menyambutkan. Jangan berkait dengan api unggun. Sekedar adik-adik tahu demikian kenapa kita melakukan kegiatan api unggun. Adik-adik, demi kelancaran kita, siapkan diri kalian sehingga untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Silakan kembali ke sikap sempurna. Dikala suka terkadang kami lupa, sedangkan dikala kami berduka selalu menyebut nama Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami agar selalu tetap berada di jalan Tuhan. Untuk itu, marilah kita panjatkan doa yang dipimpin oleh kakak pembina. Adik-adik yang khusus, marilah kita berpasrah diri sejenak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berikan hidayahnya kepada kita untuk melaksanakan kegiatan ini selamat lahir dan batin. Untuk itu, dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Kita terkadang hanya bisa mengucapkan, namun sering kita tak menghayati. Apalagi mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam dasar dharma. Cobalah renungkan. Bagaimana bisa kita menjadi panutan sedangkan kita sendiri tak pernah berbuat? Marilah kita memasuki acara utama kita yang ditandai dengan penyalaan obor utama, diikuti dengan api-api dasa dharma. Petugas pembawa obor memasuki acara api unggun di tempat yang telah ditentukan. Api-api dasar dharma, gagahlah hati kami, agar kami dapat menghayati dan mengamalkan nilai luhur dasar dharma. Berilah kami semangat seperti kobaran api dasa dharma. Api semangat akan membakar gairah mudamu, ia menggebu. Tonggaklah terpanjang, selanjutnya perjuangkan. Api suci memasuki lapangan acara. Api suci ini kakak nyalakan dan lanjutkanlah perjalanan untuk membakar api-api dasar dharma. Seorang pramuka penggalang yang sejati, senantiasa patuh pada ajaran agamanya dan selalu bertakwa kepada Tuhan, mensyukuri anugerahnya dalam setiap desah nafasnya yang dilantunkan dalam doa dan pujian.
Maka disulutlah api dasa dharma pertama. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian seorang anggota pramuka yang senantiasa mencintai alam sebagai sumber kehidupan dan saling menghargai, menghormati, dan kasih sayang sesama manusia. Maka disulutkanlah api dasa dharma kedua. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tidak pernah mengabaikan dengan sikap dan perilaku sebagai seorang kesatria yang santun, sopan, dan berkarakter. Maka disulutlah api dasa dharma ketiga. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Pramuka sejati dalam mengambil sebuah keputusan senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Maka disulutkanlah api dasa dharma keempat. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Begitu juga sebagai insan Pancasila dengan tulus ikhlas membantu bagi yang membutuhkan serta tabah menghadapi cobaan dalam kehidupannya. Maka disulutlah api dasa dharma kelima. 5. Rela menolong dan tabah. Anggota pramuka adalah insan yang suka berkarya. Tercermin dalam raut wajahnya yang ceria karena menguasai keterampilan dan belajar dengan riang gembira. Maka disulutkanlah api dasa dharma ke-6. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Begitu juga hemat dalam mengatur harta bendanya tanpa menunjukkan kesombongan. Tampil apa adanya dengan keprasahajaan hidup yang sejati. Maka disulutlah api dasa dharma ke-7. 7. Hebat, cermat, dan bersahaja. Setia dalam ucapan, berkata satu bukan tidak berarti dua. Berani karena benar, disiplin dalam geraknya. Maka disulutkanlah api dasa dharma ke-8. 8. Disiplin, berani, dan setia. Pramuka sejati akan senantiasa bertanggung jawab akan tugas yang dibebankan kepadanya karena kepercayaan yang telah diberikan. Maka disulutlah api dasa dharma ke-9. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Anggota pramuka tetap berupaya menjaga ucapan, menjaga sikap dan perilaku yang sudah barang tentu terpikirkan sebelumnya. Maka disulutkanlah api dasa dharma ke-10. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 'Api suci saya serahkan kepada kakak pembina. Api suci kakak terima. Terima kasih.
sudah menyala. Silakan hadap kanan. Amin.